Halo teman-teman, kenalin nama aku Asisa. Aku dari Makassar. Aku lahir dan besar di Kabupaten Maros, tapi sejak 2019 sampai sekarang aku masih aktif berkegiatan di Kota Makassar. Aku sampai hari ini masih aktif dan masih sangat menyenangi untuk berkampanye soal isu krisis iklim dan juga kerusakan lingkungan. Aku sejak 2019 bergabung bersama teman-teman Green Youth Movement dan sekarang sudah berganti menjadi Green Youth Celebes. Beberapa tahun terakhir ada banyak isu yang teman-teman komunitas kampanyekan, tapi salah satu isu yang sangat baru kemarin saya sempat geluti yaitu kampanye soal dampak tambang pasir laut dan juga krisis iklim terhadap perempuan dan masyarakat pesisir juga pulau-pulau kecil yang ada di Makassar. Jadi sebenarnya awal mula aku tertarik dengan campaign soal lingkungan hidup karena 2019 itu adalah awal aku mengikuti sekolah lingkungan hidup yang diadakan oleh salah satu NGO. Kemudian dari situ aku sadar kalau sebenarnya di sekitarku aku merasakan dampak dari krisis iklim itu. Terutama salah satunya soal perampasan ruang di lingkunganku sendiri. Nah dari situ karena aku merasa aku kekurangan akses terhadap informasi mengenai dampak krisis iklim dan juga kerusakan lingkungan. Akhirnya aku merasa aku perlu melakukan sesuatu untuk berkampanye supaya anak-anak muda dan juga masyarakat-masyarakat yang tadinya mungkin tidak punya akses untuk mengetahui informasi itu, sehingga dia punya akses dan informasi untuk mengetahui dampak dari krisis iklim yang sebenarnya mereka juga rasakan. Tapi mereka nggak tahu aja kalau ternyata itu adalah krisis iklim dan juga kerusakan lingkungan. Kemarin saya sempat datang dan lebih banyak berkunjung ke salah satu pulau di Kota Makassar yaitu Pulau Kodingareng. Nah, dia adalah salah satu pulau yang terdampak dari pertambangan pasir laut untuk reklamasi Makassar Newport atau MNP. Nah, tambang pasir laut ini yang dimana pelakunya adalah PT Boskalis. Masyarakat di sana sangat terdampak dari segi ekonomi dan juga lingkungan. Karena dampak dari pertambangan pasir laut ini merusak ekosistem laut dan juga wilayah tangkap nelayan. Jadi pengaruhnya ke nelayan adalah pemiskinan tentu saja karena akses masyarakat terhadap ruang lingkupnya, ruangnya mencari nafkah itu akibat dari kerusakan tambang pasir laut itu. Tahun 2023 kemarin ada peraturan presiden yang keluar nomor 26 di mana judulnya adalah pengelolaan sedimentasi laut. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sebenarnya isinya adalah memberikan izin terhadap pertambangan pasir dan juga ekspor pasir. Nah, itu justru semakin membuat banyak sekali investor dan juga perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum apa yang mereka punya akses yang lebih untuk mendapatkan izin terhadap pertambangan pasir, dan itu sebenarnya adalah ancaman untuk masyarakat pesisir dan juga pulau-pulau kecil, khususnya perempuan. Karena ketika tambang pasir laut itu diizinkan, peluang-peluang kerusakan lingkungan itu justru akan semakin besar. Nah, ketika itu terjadi, dampaknya pasti ke masyarakat. Belum lagi dampak krisis iklim yang sekarang juga semakin dirasakan seperti abrasi dan juga kenaikan muka air laut. Nah, itu memberikan banyak sekali dampak kerusakan lingkungan di masyarakat pesisir. Jadi dampak dari krisis iklim dan juga kerusakan lingkungan itu selain dia memiskinkan masyarakat, mata pencahariannya diganggu dari kerusakan lingkungan, perempuan terpaksa harus mencari sumber-sumber lain untuk survive, membantu keluarganya. Kodingareng sendiri itu yang terjadi adalah banyak perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang terpaksa berdagang, terpaksa juga untuk berhutang. Ada juga yang harus merantau karena di wilayah tangkap mereka sudah rusak, mereka tidak bisa lagi memenuhi perekonomiannya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Selain dia merubah ekonomi, dia juga merubah dampak secara sosial.
Selama ini tantangan yang aku hadapi salah satunya adalah aku harus bekerja keras mencari banyak sekali dukungan dari teman-teman yang mau bergabung dengan kampanye yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, aku pernah mengalami kekerasan berbasis gender online dan itu cukup membuat aku sempat surut semangatnya untuk berkampanye, tapi kemudian setelah melihat perjuangan perempuan, masyarakat pesisir, aku sadar kalau mereka masih butuh dukungan dari aku, dan aku sebagai anak muda, besar kecilnya peran yang bisa aku lakukan itu harus aku teruskan, karena kalau misalnya aku berhenti, siapa lagi yang mau memberikan dukungan ke mereka. Jadi apapun tantangan yang aku alami, aku harus berusaha untuk survive dan bertahan untuk mendukung mereka. Aku berharap pemerintah ataupun negara itu harusnya dalam membuat kebijakan, mereka harus melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir secara lebih inklusif. Karena kebijakan itu dibuat harusnya untuk masyarakat ya, tidak hanya menguntungkan bagi negara ataupun oknum-oknum tertentu, tapi sekali lagi harus kembali ke masyarakat. Karena sampai hari ini yang terjadi di masyarakat pesisir, contohnya di aturan nomor 26 tahun 2023 itu, masyarakat mungkin aja nggak tahu kalau ada aturan itu. Nah, kemudian di 5-10 tahun ke depan kalau aturan ini berlaku dan nggak dicabut, dampaknya pasti ke masyarakat, dan masyarakat nggak tahu itu. Itulah yang menjadi ancaman dan membuat masyarakat rentan menjadi korban dari kebijakan yang tidak inklusif. Aku cuma mau menyampaikan bahwa besar kecilnya gerakan yang kita lakukan itu adalah bentuk pemahaman kita sebagai anak muda bahwa kita melihat bumi itu dengan perspektif yang berbeda, dan itu adalah hal yang baik. Sekecil apapun langkah yang ingin kita lakukan, itu harusnya dilakukan sekarang. Karena sebagai agen of change yang harusnya membuat perubahan, kita adalah harapan bagi bangsa kita ke depannya. Besar kecilnya gerakan itu adalah harapan yang besar untuk lingkungan kita.